Dan perlu kita pahami juga, kalau kita saat ini tidak terasa bahwa di minggu terakhir di bulan 11, inilah terakhir ya, di minggu terakhir di bulan 11 2021 kita boleh bertemu. Nah, minggu depan kita sudah di bulan 12 atau di akhir daripada tahun 2021. Tidak terasa saudara kasih, banyak suka duka, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca Alkitab kita. Tadi sudah disinggung pada les dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus 2, yang kita akan baca ayat 11 sampai dengan 15 ya. Sudah mungkin ada tertampil di sana, dan kalau Alkitab kita boleh sama-sama kita baca. Boleh, saya akan baca ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena di dalam Dialah, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dan kita simak satu persatu. Mungkin nanti akan kita coba sampaikan di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya berikan judul atau topik saat ini menjadi berkat bagi kita, yaitu mengenal siapa kita di dalam Kristus. Amin. Mengenal siapa kita di dalam Kristus. Ya, hari ini saya mengajak kita merenungkan berkaitan dengan mengenal siapa kita di dalam Kristus. Tentu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai kita orang percaya, kita harus menemukan ya jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan di atas. Sebab kalau kita tidak tahu ya pertanyaan tersebut, bisa kita nanti salah paham, atau juga sia-sia, atau mungkin juga ya boleh dikatakan tidak tahu tujuannya yang pasti. Tetapi yang saat ini siapa kita dalam Kristus, itu harus kita mengerti. Karena kalau kita tanya mungkin jemaat kita di sini atau juga yang mengikuti live streaming atau Facebook ya, mungkin ada dalam hatinya, oh saya adalah hamba Tuhan, oh saya adalah pelayan Tuhan yang setia. Ada yang mengatakan demikian, oh saya adalah orang kudus, oh puji Tuhan, saya adalah orang berdosa.
Wah, saya adalah nggak tahu bagaimana. Ya bisa-bisa seperti jawaban ya. Nah ini menjadi suatu perenungan bagi kita saat ini. Oleh karena itu kita jangan salah pilih saudara kekasih. Karena ketika kita salah pilih repot juga ya. Sehingga kalau kita boleh sekilas dulu memahami, ya kalau tadi seperti sampaikan oleh hamba-hambanya, ya kita dalam hidup ini harus jelas siapa yang kita harus pilih dalam hidup ini. Saya bicara katakanlah jodoh umpamanya ya. Jangan salah pilih katanya kan, karena kalau salah pilih bisa rusak ya, bisa rusak. Ya, tentu kita harus lihat ini siapa dia, apakah orang percaya ya, apakah dia mengerti memahami kita dan lain sebagainya. Banyak kriteria-kriteria yang memang kita harus lihat di dalam apa menjadi tujuan daripada hidup kita, memperistrikan ataupun mempersuamikan daripada seseorang. Ini harus jelas. Nah, kedua juga apalagi yang penting sebagai kasih di sini, apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus betul. Karena kalau kita tidak tahu, tidak pahami siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai, ujung-ujungnya nanti dua ininya. Kalau di dalam Yesus pastilah selamat, ya kan? Tetapi di luar Yesus kita percaya bahwa mereka itu tidak ke surga. Nah ini harus dipahami oleh kita orang kudusnya Tuhan dan menjadi pemberitaan yang sangat serius ya untuk kita pahami di dalam kebenaran ini. Karena banyak seperti tadi yang saya pahami dan juga saya coba untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, ya tentu mereka juga sangat penting kita bicarakan ini karena tidak banyak memahami siapa dia di dalam Kristus. Baik, nah inilah surat daripada Paulus kepada jemaat di Efesus untuk menjelaskan ini dengan benar. Gitu. Ya kita tahu bahwa sekilas saya sampaikan bahwa surat Paulus ini di mana dia menulis di Efesus ini ketika Paulus atau Rasul Paulus dipenjara saat itu. Ya, jelas kita tahu bahwa Paulus ini dipenjara bukan karena kejahatan ya, bukan karena membunuh seperti saudara-saudara kita yang lain ya, tetapi dia dipenjara karena memberitakan Injil keselamatan ya. Walaupun ya orang Yahudi sangat membenci daripada Paulus ini, dia beranggapan bahwa Paulus ini melanggar daripada adat istiadat daripada Yahudi. Sehingga waktu itu jelas disampaikan oleh Paulus bahwa dia tidak demikian ya. Mereka itu juga dijelaskan tidak melawan hukum Taurat Yahudi, tetapi ia hanya rindu ya menyampaikan tugas ini, menyampaikan tugas yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada dia, Paulus maksud saya, untuk mempercayakan kepada orang-orang di luar atau semua orang di sana, memberitakan keselamatan itu. Itu sebenarnya tujuan daripada Paulus. Namun demikian, orang Yahudi ya tidak mau mengikuti daripada apa yang telah dia sampaikan, tetapi ujung-ujungnya kita lihat bahwa Paulus tetap dipenjarakan. Walaupun dipenjara sebagai kasih, ini dituliskan kepada Efesus ya supaya memahami kebenaran ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Paulus juga ingin menjelaskan kepada jemaat kudusnya Tuhan maksud saya ya, tentang sifat asli gereja Tuhan ya saat itu, yaitu tubuh Kristus. Ini penting kita pahami ya. Jadi jemaat kudusnya Tuhan tentang sifat asli gereja Tuhan saat itu, yaitu tubuh Kristus, supaya sungguh-sungguh mengerti ya, walaupun ada perbedaan ya, jelas ada beda dengan Israel dengan tubuh Kristus, jelas sangat berbeda di dalam pembacaan yang kita baca saat ini.
Nah, mari kita lihat, saudara kasih, akan kita pelajari dalam ayat firman Tuhan ini, Efesus 2 ayat 11 ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu, saya ulangi, karena itu ingatlah, ini sangat penting saudara kasih, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, saudara kasih, ya, orang Yahudi ini memang dalam benak mereka itu di zaman itu telah tertanam sebuah konsep, ya, bahwa mereka adalah umat yang kudus, ya, umat pilihan Allah, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima orang luar atau orang Yahudi, ya, non Yahudi maksud saya, atau bangsa-bangsa lain, untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Nah ini, jadi mereka kalau memang bersama ataupun juga masuk kepada rumah daripada non Yahudi atau bangsa-bangsa lain, itu dianggap sudah sangat-sangat najis, ya. Jadi, nah dengan demikian, orang Yahudi, kalaupun orang Yahudi itu bersedia menerima bangsa lain, ya, tentu harus ada syarat. Ya, syaratnya pertama-tama mengikuti tata cara daripada bangsa Yahudi, ya. Kemudian mereka atau bangsa lain ini harus mengikuti, yaitu disunat. Nah, disunat dan mengikuti hukum-hukum lainnya. Ini persyaratan kepada bangsa lain supaya boleh bergabung di dalamnya. Nah ini, nah untuk jelasnya saudara kasih, maka hal yang pertama tadi itu kita mengerti dulu ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi atau katakan bangsa lain ya, atau katakan di terjemahan asing, saya lihat di situ ada dikatakan bangsa lain itu ada orang kafir, ya Pak ya, orang kafir. Nah, orang kafir. Nah ini sangat-sangat memang keadaan posisi daripada orang kafir itu dahulu memang sangat sedih, ya, sangat sedih dan tidak ada harapan. Nah oleh karena itu tentu perlu dulu kita pastikan, ya, jelaskan ya, siapa yang dimaksud dengan kamu orang-orang tak bersunat, ya. Kita harus pahami siapa tuh ya orang-orang tak bersunat itu, karena kadang-kadang orang tak bersunat disama-samain ya. Jadi dikirain semuanya orang Kristen harus disunat, ya. Jadi tentu kita harus pahami di sebelah sini siapa yang sebenarnya orang-orang yang disunat, walaupun ya jelas ada orang yang disunat, ada orang yang tidak disunat, tetapi dikatakan di sana yang dimaksud daripada orang-orang tak bersunat ini, kita harus coba lihat dulu. Nah, jadi penting seperti yang sebelah sini penting. Ya, ingatlah, perintah ini harus diingat bahwa ya di dalam Alkitab atau dalam pembacaan dari firman Tuhan ada dua kelompok manusia di bumi ini. Ya, ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi atau keturunan Abraham. Ya, orang Yahudi atau keturunan Abraham atau perjanjian sunat. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang-orang bukan Yahudi, yaitu kita, bangsa di luar orang Yahudi atau bangsa lain. Nah, ini yang kita harus pahami. Bangsa-bangsa lain itu kalau kita lihat seperti termasuk Indonesia, ya Pak ya, Jepang, Belanda, Amerika dan lain sebagainya itu. Ini adalah suatu tanpa perjanjian dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, jadi itu termasuk bangsa lain. Nah, itu dulu ya, dulu. Nah, kemudian kita mengajak kepada ayat 2, ayat 12 ya. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, ini dulu. Nah,
Ini sangat menarik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya. Seperti tadi yang dikatakan ayat 2 itu, dulu sangat memperhatikan di hadapan Allah, ya. Karena tadi dikatakan bahwa dari pembacaan tersebut ada 5 yang kita pelajari dan kita pahami, dan ini sangat sering di gereja kita yang disampaikan, yaitu hal yang dimiliki oleh Israel tetapi tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu tadi katakan, satu, tanpa Kristus, ya. Kedua, bukan warga Israel. Ini kita dulu tidak dapat bagian dalam perjanjian, ya, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Ini harus diingat, seperti di ayat 1 itu makanya dikatakan ingatlah. Ini kita harus ingat. Tadi dikatakan bahwa orang atau bangsa lain, ya, bangsa lain itu di dalam pembacaan tadi itu tanpa Kristus, bukan warga Israel, tidak dapat bagian dalam perjanjian, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Nah, adalah sejak Allah mengikat perjanjian sunat itu kekal dengan Abraham dan keturunan, yaitu bangsa Israel. Jadi jelas. Nah, kita supaya lebih jelas lagi, ya, bahwa bangsa Israel sebagai keturunan Abraham wajib, ya, wajib. Itu orang yang harus disunat, ya. Wajib disunat sebagai tanda ketaatan mereka kepada perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Tetapi tidak dengan kita. Kita tidak ada perjanjian itu sebagai kasih. Tidak ada perjanjian. Tetapi perjanjian itu kepada Abraham dengan keturunannya. Ini adalah suatu perjanjian. Kalau untuk lebih jelasnya, kita akan lihat dulu di Kejadian 17, ya. Kejadian 17 sebagai kasih. Puji Tuhan. Mari kita lihat Kejadian 17. Ya, Kejadian 17. Kita akan baca di ayat 10 lah, ya Pak, ya, 10 supaya lebih jelas. Nanti boleh ya Bapak Ibu diberkatikan ayat 1 sampai 14. Jelas di sana bagaimana sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, ya. Tapi kita baca dulu ayat 10, ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, ya, harus disunat. Ini perjanjian, ya. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Nah, harus disunat. Maka dalam dagingmu perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, ya, yang kekal. Ayat 15. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini adalah suatu perjanjian Allah, ya, dengan Abraham, dengan keturunannya. Tetapi kita tidak demikian, ya, karena kita masih bangsa dulu, bangsa. Kita sudah dulu siapa kita tadi sudah kita jelaskan. Tapi kalau orang Israel sudah jelas di sana dikatakan bahwa harus disunat, itu adalah sebagai tanda ketaatan mereka kepada perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Nah, ini. Nah, Bapak yang diberkati Tuhan, tetapi kita harus pahami, ya, jelas bahwa pelanggaran sunat ini, ketika melanggar
ya, ketika dilanggar, apa yang harus dilakukan? Ya, harus dibunuh, ya, harus dibunuh, harus ditumpas, bayangkan, dan harus dilenyapkan. Itu kan sangat ngeri sekali kalau kita pahami, saudara kasih. Ya untunglah kita bukan orang Israel, saudara kasih, atau kita di bawah hukum Taurat, ya kan? Kalau demikian harus kita. Nah, ini harus jelas dulu siapa kita, ya, siapa kita. Jadi jangan nanti kalau ada orang, kamu disunat enggak? Ya tidak. Kenapa enggak disunat? Nah, contohnya. Nah, tetapi kita sudah harus jelaskan di sini seperti disampaikan Tuhan melalui kebenaran di Kejadian 17 ini. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tentu sebagai kita orang bangsa lain, ya, bangsa lain, ya, betapa memperhatikan hidup bangsa-bangsa di luar Israel, ya, sangat memperhatikan, sangat berat, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur saat ini kita masuk di dalam ayat 13. Oh, di Efesus, ya, Efesus kita, ya, Apostol 2 ayat 13, ya, boleh ditampilkan saudara kasih, ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini adalah suatu yang memang menjadi yang penting kita pahami di dalam hidup kita ini. Nah, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu, ya, jauh, tanpa, seperti yang dikatakan sana, kita tanpa Kristus, ya, tanpa, bukan warga Israel, tidak dapat bagian dalam perjanjian, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tetapi sekarang dengan darah Yesus Kristus, ya, kita menjadi dekat, tidak lagi jauh. Nah, ini yang kita pahami. Sedangkan kalau orang Israel, kita tahu mereka dekat karena dengan perjanjiannya. Perjanjian itu tadi sudah kita baca, ya, itu mereka dekat. Tetapi kalau kita tidak itu, kita dekat dikarenakan darah Yesus Kristus yang tertumpah. Ini sangat menarik di sini, ya, kita ketahui dari firman Tuhan ini. Kita harus ingat, itu maka selalu dikatakan sana, ingat. Saya selalu, saya terus terbayang ini perkataan Kristus ini, ya, melalui daripada Paulus. Karena itu ingatlah. Jadi, nah ini sangat menarik diketahui bahwa ingatlah bahwa dalam Kristus Yesus kita yang dahulu jauh, sekarang ini kita sudah mendekat. Ini adalah suatu kunci yang perlu yang kita pahami, Bapak Ibu Saudara, yang sangat harus kita mengerti. Harus kita ingat bahwa kita dekat adalah karena darah Yesus yang tertumpah di kayu salib di 2000 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu bukan di dalam perjanjian-perjanjian kita, maksudnya, tetapi dalam Yesuslah kita bisa dekat. Karena dalam perjanjian-perjanjian seperti bangsa Yahudi, ya, itu kita lihat dengan seperti Abraham dan keturunannya, mereka dekat adalah karena perjanjian itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua, lalu bagaimana kita bisa sekarang menjadi berada dalam Kristus Yesus? Jadi firman Tuhan tadi dikatakan oleh darahnya, yaitu darah Yesus yang tertumpah di kayu salib di Bukit Golgota, mengampuni, ya, segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Nah, ini artinya sebelum darah Kristus tertumpah di Bukit Golgota, kita sebagai kelompok dari bangsa-bangsa lain, atau katakan tadi bangsa kafir itu maksudnya, yang disebut orang tak bersunat, ya, kita harus paham, tak bersunat sama sekali tidak mempunyai pengharapan akan berkat-berkat keselamatan itu. Itulah bodoh kita. Nah, bahkan pada masa pelayanan Yesus di bumi selama kira-kira 3,5 tahun, ya, Yesus mengakui bahwa dirinya diutus bukan untuk bangsa lain,
tetapi diutus untuk melayani domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya, yaitu orang-orang bersunat, bukan melayani semua bangsa. Nah, paham ya? Jadi pada masa 3,5 tahun Yesus di bumi untuk melayani, ya, kita harus pahami, mengakui bahwa dirinya diutus, ya, hanya melayani domba-domba yang hilang dari umat Israel, yaitu orang-orang yang bersunat seperti yang kita bahas, bukan melayani semua bangsa. Itu tertulis di Matius 5, ya. Matius 15 maksud saya, Matius 15. Ya, khususnya nanti kita baca itu di ayat 21 sampai 28. Lebih jelasnya kita lihat di situ bagaimana tentang domba-domba yang hilang maksud Tuhan di sana. Atau khusus kita lihat, kita baca di ayat 24 dan ayat 26. Dikatakan di Matius 15, ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel." Nanti baca selanjutnya supaya lebih jelas, ya. Tetapi dikatakan yang Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, kalau di ayat 26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti." Ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini kan sangat kasar sekali, saudara kasih. Nah, sepertinya orang kafir itu disebut, maaf, seperti anjing lah, ya. Maaf saudara kasih. Nah, ini dalam pembacaan ini, ya, ini menurut orang-orang Yahudi, saudara kasih, ya. Karena tadi saya udah kita bahas bahwa orang Yahudi itu punya kejicikan, ya, bagi orang-orang yang tidak bersunat, ya. Jadi sangat besar harapan mereka bahwa orang-orang kafir itulah nanti bagiannya ke neraka, saudara kasih. Nah, ini adalah suatu hal-hal yang sangat memang sadis, saudara kasih. Dulunya kita itu siapa kita itu? Nah, oleh karena itu syukurlah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus disalibkan, mati disalibkan, rela mati disalibkan, sehingga dengan darahnya yang telah tercurah, ya, yang tercurah di Golgota, di kayu salib, ya, itu tujuannya untuk menyelamatkan semua orang yang percaya atau dikatakan di dunia ini. Jadi bukan sekilas atau kepada hanya kita yang ada di ruangan ini atau mengikuti live streaming atau di Facebook, tidak, tetapi seluruh dunia ini. Tetapi persoalannya saat ini, apakah percaya, ya, apakah percaya bahwa segala dosa-dosanya telah diampuni Yesus di kayu salib, sehingga dia tidak lagi orang berdosa? Karena saat ini kita dengar bersama, kalau kita coba cerita-cerita atau diskusi-diskusi kepada saudara-saudara kita, ya, jelas-jelas saya sampaikan di mimbar ini, mereka masih terus mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan juga harus melakukan, supaya selamat, harus melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hukum Taurat, seperti yang kita baca tadi di orang-orang di Kejadian 17 itu, ya. Nah, jadi harus menaati segala perintah atau hukum Taurat itu. Tetapi kalau yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya, apakah kita yang mengikuti live streaming atau di Facebook ini sudah percayakah bahwa segala dosa-dosamu telah diampuni Tuhan seluruhnya atau tidak? Ini menjadi persoalan sebenarnya bagi orang-orang percaya saat ini. Karena ketika orang namanya berdosa, ya, jelas kalau kita baca di Roma itu dikatakan upah dosa adalah maut. Ini bagiannya, saudara kasih. Tetapi kalau orang kudusnya Tuhan, pasti bahwa kalau sudah percaya kepada Yesus, mengakui segala dosa-dosanya telah diampuni, maka
dia akan diselamatkan. Nah ingat, kita harus ingat, Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu di Golgota, di kayu salib, ya. Sudah selesai dengan sempurna melakukan tugasnya, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan keselamatan kekal di surga untuk selama-lamanya. Amin, saudara kasih. Ini yang penting atau kuncinya kita orang-orang Kristen, sehingga saudara kasih, siapa kita dalam Kristus? Ya tentu kita saya kiri, saudara kasih, ya saya kiri atau saya buat kesimpulan, saudara kasih. Ya, bahwa kita bersyukur, ya kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah percaya. Ketika kita nanti mati atau meninggal dunia, kita pastikan bahwa dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib sudah menebus, sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan pastikan bahwa kita orang-orang percaya pasti masuk surga. Amin. Amin, saudara kasih. Nah, kedua, saudara kasih, apa menjadi tugas kita, saudara kasih? Tentu di sini yang penting kita pelajari. Supaya kita mendapatkan damai sejahtera itu, ya. Kita baca nanti yang 14-15 itu, ya. Dikatakan di sana, karena dia lah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, Bapak Ibu ini berkati, dunia ini banyak permasalahan-permasalahan kita lihat saat kasih, ya. Dan kita lihat, ya, di dunia ini si iblis telah membangun suatu tembok. Ya, karena kita lihat daripada tembok permusuhan ini antara orang, katakanlah orang putih dengan orang kulit, ya, hitam maksud saya. Nah, kemudian antara negara-negara dengan negara, bangsa dengan bangsa, ya, bahkan orang tua dengan anak, istri dengan suami. Nah, ini sering kita lihat saat ini menjadi persoalan berat di dunia ini. Ya, tetapi kita harus pahami, ya, karena memang si iblis itu memang merencanakan supaya tidak ada damai sejahtera dalam setiap manusia, supaya terus berantem, ya, cekcok dan lain sebagainya. Ini yang diinginkan oleh si penguasa si iblis itu. Nah, tetapi kita harus pahami, ya, bahwa tujuan daripada Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus, bahwa damai sejahtera itu tidak pernah ditemukan dari setiap orang atau katakan lembaga-lembaga tertentu. Tetapi damai sejahtera itu adalah hanya sumbernya dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalaupun saat itu sudah kasih yang kita alami di dalam dunia ini, ya kadang anak dengan orang tua, ya mungkin selisih paham, ya, kedua istri dengan suami, ya gereja dengan gereja yang lain selalu tidak cocok. Saya yang paling benar, kamu salah, ya, kamu itu sesat dan lain sebagainya, kamu harus bertobat, ya. Ada banyak cemooh seperti itu kita dengarkan pada saat ini. Tapi kita dipersatukan dengan darah Kristus itu, langsung dipisahkan atau diterobos segala pemisah-pemisah itu, sehingga kita menikmati damai sejahtera. Ini yang diinginkan oleh Tuhan atau yang diinginkan Kristus kepada orang kudusnya, kepada kita yang mendengarkan live streaming dan juga Facebook saat ini. Pastikan dirimu bahwa saat ini sampai selama-lamanya, bahwa damai sejahtera itu sudah kita nikmati ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan kasih karunia Allah, dengan pemberian Allah melalui darah Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus segala, bukan sebagian, bukan sebagian, tetapi segala dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus sudah mengampuninya dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita, orang kudusnya Tuhan,
sampaikan ini kepada saudara-saudara kita, saya percaya Tuhan pasti menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita menikmati kasih karunia ini. Berbahagialah kita semua anak-anak Tuhan atau orang kudusnya Tuhan dengan kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga sukacita damai sejahtera mengalir dalam setiap hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus mari kita berdoa. Bapa, sungguh luar biasa penyertaan dan perkataanmu, dan yang harus kami ingat bahwa dulu kami tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tetapi sekarang kami bersuka cita karena dahulu kami jauh, tetapi sekarang sudah dekat melalui darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kami telah dibebaskan, telah Engkau ampuni dari segala pelanggaran kami, dari dosa-dosa kami, sehingga kami ini menjadi kudus. Itu bukan karena kebaikan kami, tetapi pekerjaan Allah, pemberian-Mu kepada kami orang kudus-Mu dan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah terus Roh-Mu terus menyala-nyala dalam hati kami, sehingga Injil kebenaran ini Tuhan Yesus Kristus selalu berbicara kepada kami. Sepanjang kami di dunia ini Tuhan, kami boleh dimampukan memberitakan kabar baik sukacita ini kepada orang lain. Terima kasih Bapa, itu doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan.